Salam sahabat STMJ yang terkasih, sharing 7 menit with Jesus, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih dari Paroki Santo Yosef Purwokerto pada hari Rabu 2 Agustus 2023. Sharing pada hari ini berjudul Menemukan Mutiara dalam Pribadi Yesus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46 dan saya tertarik pada ayat yang ke-46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Injil ini berbicara mengenai perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang mengajarkan dua kebenaran. Yang pertama, kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tak bernilai harganya, yang patut diinginkannya melebihi segala sesuatu. Yang kedua, kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi anggota kerajaan. Menjual seluruh miliknya berarti bahwa kita harus mengalihkan segenap hati dari segala perkara lain dan memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hidup mempunyai tujuan. Manusia yang tidak mempunyai tujuan pasti seperti kapal terapung di lautan dan tidak tahu harus berlabuh di mana. Musuh kita yang paling utama dalam mendapatkan dan mengumpulkan harta surgawi adalah dari diri kita sendiri. Pada kesempatan hari ini saya ingin men-sharingkan pengalaman pribadi saya tentang perjumpaan saya dengan Yesus yang adalah merupakan penemuan harta yang paling berharga dibandingkan dengan apapun yang sudah pernah saya miliki. Namun demikian, ada harga yang harus saya bayar sebagai murid Yesus, yaitu mencintai semua hal yang dicintai oleh Yesus. Saya melatih diri untuk terus berkomitmen menanggalkan seluruh bagian diri yang tidak sesuai dengan karakter Yesus. Sebelumnya, dalam keseharian seringkali saya masih memaksakan kehendak dalam menjalani hidup ini. Lebih mementingkan hal-hal duniawi dengan keegoisan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Dengan terus menjadi seorang yang workaholic tanpa memikirkan hal-hal rohani yang malah membuat saya semakin sulit menemukan harta dan mutiara hidup. Saya terjebak dalam berbagai permasalahan dunia yang membuat saya semakin menjauh dari Tuhan. Timbul kesombongan jika sesuatu saat saya dapat menyelesaikan masalah saya sendiri. Namun jika saya tidak dapat menyelesaikan masalah saya menjadi putus asa, emosi, dan semakin mempersalahkan Tuhan. Hal ini saya alami selama bertahun-tahun. Tidak ada kedamaian dan ketenangan batin. Semua seolah serba terburu-buru. Masalah semakin runyam, datang silih berganti, mentok sana, mentok sini, yang akhirnya saya mengalami kelelahan, tidak hanya secara fisik, namun psikis pun lebih parah lagi. Saya menjadi sulit tidur, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, marah, sedih, dan lain-lain campur aduk menjadi satu. Sampai pada suatu masa, saya harus mengalami keterpurukan, baik secara keluarga maupun ekonomi. Rumah, mobil, habis tidak ada tersisa. Sampai pada akhirnya di tahun 2010, pada saat saya mulai kehilangan hasrat untuk mendekat kepada Tuhan memuncak, saya mencoba berdiam diri dan memandang salibnya. Saya masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan suaranya dan berusaha untuk memusatkan hati saya, memasrahkan hidup saya, dan memohon hikmatnya. Dalam keheningan saya merasakan dan mengalami karya agung Allah di dalam hidup saya. Yang saya rasakan adalah Allah Bapa menghendaki agar saya senantiasa memandang Yesus putranya dan karya-karyanya. Ia menghadirkan kerajaan Allah dan menghendaki agar saya mengalaminya. Di tengah keterpurukan saya, tentu hal ini membangkitkan satu iman, harapan, dan kasih saya kepada Tuhan untuk memiliki rasa damai, sejahtera, dan sukacita.
Allah Bapa juga menghendaki agar saya menjual segala harta lama yang saya miliki. Keegoisan, kemarahan, kesombongan, dan lain sebagainya. Dengan memiliki harta yang baru dan kekal. Meninggalkan cara hidup yang lama, berganti dengan cara hidup yang baru, dengan menghidupi sakramen baptis yang saya terima. Saya perlu membebaskan diri dari semua kebiasaan, kenikmatan yang memenuhi hati saya selama ini, yang ternyata menghalangi saya untuk mengalami kerajaan surga yang begitu berharga dan indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terpendam dan mencari, inilah yang saya lakukan sekarang. Mencari harta dan mutiara indah yang ada dalam diri saya, dalam keheningan doa, dalam kasih, pengampunan, dalam perhatian saya terhadap saudara-saudari saya, baik yang menderita maupun yang dalam tekanan, dan dalam segala hal kebaikan yang harus saya perbuat. Di tengah kesibukan saya mencari nafkah untuk keluarga, saya berusaha balance dalam kerohanian dan hidup menggereja, terutama kerinduan yang teramat sangat untuk berjumpa dengan Yesus melalui perayaan Ekaristi yang menjadikan sumber kekuatan bagi saya. Tidak ada kata malas lagi bagi saya untuk melangkahkan kaki menuju rumah Tuhan dan memohon rahmat belas kasih serta rahmat pengampunan, serta berdinamika dalam pelayanan di gereja dengan segala keterbatasan yang ada, karena saya yakin Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Saya membuka hati lebar-lebar untuk mencari dan menemukan Yesus sebagai satu-satunya harta yang paling berharga dan indah. Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati menjadi teladan dan bekal saya melangkah di dalam pelayanan, sehingga saya bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang saya jumpai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian sharing yang dapat saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Berkah dalam